Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Laras. Apa kabar Ustazah Mai hari ini sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga Allah lebih baik dan Allah mudahkan semuanya. Amin. Ustazah Mai pagi ini membahas tentang tidak boleh ya meremehkan amal kebaikan sekecil apapun, Ya, gitu ya. Nah, seperti apa ini detailnya? Monggo untuk disampaikan dalam mukadimah hari ini. Silakan. oke. Terima kasih Mbak Dia Laras dan seluruh pendengar Mutiara Pagi RRI Malang di mana saja berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Sampai dengan pagi hari ini alhamdulillah di lembar 11 Februari 2025, 12 Sa'ban 1446 Hijriah. Di Selasa yang alhamdulillah semoga tetap cerah ini insya Allah, karena kemarin sejak pagi hari sampai siang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diguyur hujan berupa hujan, semoga aja menjadi Allahumma shayban nafi'ah, menjadi rezeki yang manfaat. Karena itulah dengan segala nikmat yang kita terima, maka janganlah sampai hati kita ini kosong, bahkan lengah dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akan tetap ditambah nikmat itu, diampunkan segala dosa kita, dan insya Allah mendapatkan rezeki yang penuh barokah. Salawat salam senantiasa terlimpah kepada yang mulia, yang terkasih, guru kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita dari gelapnya kejahilian menuju jalan terang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dinul Islam. Dan siapapun dari kita-kita ini yang berusaha istiqomah menjalankan syariat dan sunnahnya, insya Allah itulah yang nanti akan mendapatkan syafaat yaumul qiyamah nanti. Baiklah para pendengar sekalian yang berbahagia, sharing kita pagi hari ini semoga semakin bersemangat kita meningkatkan amal kebaikan kita. Karena kemampuan seseorang di dalam beramal soleh itu juga berbeda-beda. Namun demikian, kebaikan dan amal soleh sekecil apapun, Allah ini yang Maha Jeli, Maha Rahman, Maha Rahim, akan memberikan balasan dari apa yang telah dilakukan oleh seorang hamba. Kita kan sering juga merasa bahwa perbuatan baik kita ini adalah gur ngono wae loh, ya, kecil, ya. Apa artinya? Apa artinya? Ya. Tetapi dalam pandangan Allah yang maha segala-galanya, nah, itu bisa jadi menjadikan caranya untuk mendekatkan kita lebih baik dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan akan mendapati surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, insyaallah. Sudah jelas ayatnya, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrah, dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun,
dia akan melihat balasannya. Surat Al-Zalzalah ayat terakhir 7-8. Nah, para pendengar sekalian, kira-kira apa saja contoh-contoh inspiratif ini ya yang akan bisa kita lakukan, tetapi insya Allah itu juga menjadi catatan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sedekah senyuman. Senyuman kepada sesama ini adalah merupakan sedekah. Kan ringan sekali ya, hanya menggerakkan bibir ini ke kanan ke kiri dengan pandangan yang ya. Nah, ini sering disepelekan ya. Padahal itu bisa jadi menjadi penyejuk hati loh bagi orang lain yang sedang kesulitan, bahkan yang apa istilahnya sumpek begitu ya. Maka Allah akan membalasnya dengan ketenangan hati, dan fa insya Allah juga akan menambahkan rezeki yang tiada terduga. Dari hadis riwayat Tirmidzi itu kan dikatakan, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyum manismu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Atau juga memberi air kepada yang lapar dan dahaga. Ini siapapun, makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia terutama, bahkan kepada hewan dan juga tanaman. Sehingga kan sudah dikatakan viral sampai sekarang itu ya, kisah seorang wanita pezina yang memberi minum kepada anjing yang kehausan, tetapi kemudian Allah membalasnya dengan, karena dia bertobat tentunya, mengampuni segala dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam jannahnya nanti. Dan itulah yang dikatakan oleh Bukhari dalam riwayatnya bahwa kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun. Setiap perbuatan manusia yang membawa kebaikan itu adalah sedekah. Para pendengar sekalian, dan ini kan kecil-kecil ya. Maka itulah perlu bagi kita ini di dalam tas kita kemana-mana boleh jadi membawa air putih itu di gelas plastik itu ya mungkin ya, atau mungkin juga tumbler. Jadi kalau kita menemukan siapapun orang yang kehausan di jalan, kita bisa memberikannya. Lah itu yang kelihatannya remeh di saat orang itu lapar, dahaga. Apalagi kalau bisa membawa makanan. Malah inilah yang dikisahkan, walaupun dia seorang pendosa yang telah berzina, tetapi kemudian dalam pertobatannya dia melewati orang-orang miskin yang kelaparan. Padahal dia hanya punya satu bungkus, tetapi diberikannya untuk orang yang lebih lapar darinya, dan Masya Allah balasannya luar biasa. Ternyata itulah yang membawanya kepada terbukanya pintu surga dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi membantu orang yang sedang kesulitan, sekecil apapun ya kesulitannya, ya sesuai tentunya kemampuan kita masing-masing, dan jumlahnya mungkin juga kadang kita tidak terlalu banyak sih ya, hanya ya itu tadi yang menurut kita adalah sangat kecil, menurut kita itu tidak bernilai, tapi itu ya bisa memudahkan kesulitan orang. Bahkan mungkin walaupun hanya sekedar nasihat, kemudian memberikan solusi jalan keluar. Maka itulah yang pernah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah bahwa an Abi Hurairah radhiyallahu anhum anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin
Kurubatan min kurubatin dunya nafsallahu anhu kurbata min kurobi yaumil qiyamati. Wa may yassara ala mu'sira yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan mudahkan kesulitan-kesulitannya hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Ini diriwayatkan Muslim ya, nomor 2699. Para pendengar sekalian yang berbahagia, sungguhlah kadang-kadang tidak terasa ya, kita ini banyak hal-hal yang mungkin khilaf kita, tapi boleh jadi kita masih peduli dengan orang lain, yaitu dengan mendoakannya. Terlebih-lebih yang kita doakan itu saudara kita, teman kita itu tidak tahu, dan Allah akan mengabulkan doa tersebut dan menjadi balasan yang lebih baik dari apa yang telah kita doakan. Inilah yang diriwayatkan oleh Muslim itu bahwa ma min abdi muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qalal malaku walaka bimisli ya, rawahu Muslim. Tidaklah seorang muslim mendoakan saudaranya tanpa semengetahuan saudaranya itu, kecuali malaikat berkata, dan untuk kamu juga seperti itu. Para pendengar sekalian, untuk segala sesuatu kita upayakan janganlah terlalu ego, merasa paling benar, merasa paling baik, sehingga enggan memaafkan. Padahal memaafkan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan Maha Pengampun dan Rahman Rahimnya Allah itu, dan yang itu diharapkan dari Asmaul Husna itulah yang juga bisa dilakukan selaku hamba-hamba Allah kita ini yang beriman kepada Allah, Rasulnya, dan hari kiamat. Dan itu adalah termasuk amal kebaikan yang luar biasa. Ayat ini yang sering kita kaji bersama. Untuk mendapatkan wajannatin arduha samawati itu, syaratnya juga ada alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra'i wal kadhiminal ghadha wal 'afina 'anil nas. Nah ini ya, wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu memaafkan kesalahan orang lain, dan itulah yang dicintai oleh Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Para pendengar sekalian yang berbahagia, insyaallah dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya mungkin juga termasuk yang terakhir, kalau toh harta kita tidak banyak ya, dan itulah memang Allah memberikan rezeki kepada kita, istilahnya ya kuyo po anane ya, tetap qanaah, tetapi tetap kita upayakan tadi sebagaimana wal afina aninas yang tertuang di Al-Imran 134 itu adalah termasuk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i, yang memberikan dalam keadaan lapang maupun sempit, wad-dharra. Jadi mungkin dalam keadaan yang ya istilahnya hanya untuk makan sehari-hari, tapi masih sempat berbagi. Dan inilah yang pernah dikisahkan oleh seorang ibu pemandi jenazah itu, bahwa pernah
memandikan jenazah seorang wanita yang sudah sepuh begitu. Tapi di saat memandikannya perlahan-lahan, maka dengan sangat terkejutnya ternyata si ibu ini, jenazah almarhumah ini adalah saat dimandikan itu tersenyum. Masya Allah. Ya. Maka berikutnya setelah semuanya selesai, ya si ibu pemandi jenazah memohon munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk-Mu betapa ibunda yang almarhumah yang saya mandikan tadi bisa dalam keadaan tersenyum. Hal gerangan amal soleh apakah yang telah dilakukannya? Maka syahdan pada malam harinya si ibu pemandi jenazah ini mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala berupa impian. Bisa seolah bercakap dengan si ibu ini. Bun, sewaktu saya memandikan jenengan itu kok bisa tersenyum begitu. Amal soleh apakah yang panjenengan lakukan? Oh ya, saya ini kan hamba yang papa yang tidak punya hal-hal yang berlebih kecuali apa yang saya makan setiap pagi. Tetapi saya tetap ingin berbagi. Jadi kalau saya sarapan pagi setiap hari, saya selalu berbagi dengan siapapun yang saya jumpai di depan rumah saya. Terutama adalah memang dari orang-orang yang duafa, yang kelaparan. Tapi pada suatu hari kok ya tidak ada yang datang. Ternyata yang datang adalah, ya kalau di kisah itu, ada seekor keledai yang kelaparan. Maka aku berikanlah separuh dari sarapanku kepadanya sambil berdoa, ya Allah, hewan ini juga makhluk-Mu yang kelaparan. Semoga akan bisa memberikan manfaat baginya dan memberikan juga manfaat bagiku, ya Allah, karena Engkaulah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Dan itulah maka di saat Allah mengambil rohku, maka terlihat bahwa dosa-dosaku terlihat semuanya di hadapanku. Tetapi yang membuat aku tersenyum ternyata dosa-dosaku terhapuskan karena saya memberikan sarapanku bagian tadi kepada keledai tadi, dan itulah yang membuat aku tersenyum. Masya Allah. Inilah para pendengar yang berbahagia, maka sekali lagi sekecil apapun ketika kita lakukan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan membalasnya dengan cara yang tidak terduga. Karena kita ketahui bersama kebaikan atau amal soleh adalah investasi yang tidak akan pernah rugi di dunia dan di akhirat. Karena itulah apa yang kita punya, apa yang kita ada, ya kita berikanlah. Kalau tadi tidak ada harta-harta itu,
seperti nenek tadi yang walaupun hanya separuh sarapannya. Kalau toh itu pun tidak ada, ya amalan ringan berupa lisan ini yang juga tetap harus kita upayakan, yaitu bersolawat kepada Rasulullah sebanyak-banyaknya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ini juga amal kebaikan yang ringan tetap bisa membawa dampak yang luar biasa atau penolong kita di akhirat nanti. Ataukah juga doa setelah adzan, jangan sampai ini dilupakan, bahkan terabaikan, dibiarkan adzan usai ya, tapi kita lupa atau tidak mau membaca doa setelah adzan. Padahal dengan doa setelah adzan ini, barang siapa yang mendengar adzan mengucapkan Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'asu maqamam mahmudal ladzi wa atah, maka nanti akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Itu yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ya. Apalagi bertasbih, membaca ayat kursi sebelum tidur, bangun tidur, usai sholat, dan sebagainya, maka inilah juga amal kebaikan yang tanpa harta, berupa lisan. Tetapi itulah yang nanti akan menjadi penghapus dosa-dosa kita. Nah, katanya di hadis itu sebanyak buih di lautan. Kalau kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana makhluk Allah berupa matahari, bulan, bintang, bahkan lautan juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah jangan sampai lisan kita ini keluh, malas, enggan untuk terus membesarkan, bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat satu-satunya penolong, pelindung, dan juga yang akan menjadi penguasa diri kita di dunia wal akhirah. Kiranya itulah para pendengar yang bisa kita sharing pagi hari ini. Semoga insya Allah dimanapun kita berada tetap bersemangat tadi untuk bisa berbuat kebaikan, beramal soleh sekecil apapun. Insya Allah kebaikan kembali kepada diri kita. Itu Mbak Laras. Ya, baik. Terima kasih Ustazah Mai pagi hari ini membahas tentang kebaikan-kebaikan kecil yang tidak boleh diremehkan ya, karena bisa jadi itu yang nantinya akan bisa menjadikan diri kita lebih baik gitu ya Ustazah Mai, lebih dekat dengan Allah juga gitu. Karena Allah juga kembali lagi, Allah Maha Jeli begitu, akan menilai setiap apa yang kita lakukan. Saya mengundang Anda pagi hari ini pendengar untuk bergabung bersama kami. Silakan ajukan pertanyaan Anda sesuai dengan tema kita. Silakan kirimkan WhatsApp di 081 555 600 915 atau juga boleh di line telepon di 0341 49 5850. Telepon di WhatsApp juga boleh ya, saya undang Anda. Ini saya mau bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk pagi hari ini Ustazah Mai. Ada dari Bu Miftah di Sawo Jajar. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya bagaimana cara menghadapi orang yang meremehkan kebaikan kecil dan menganggapnya tidak ada artinya dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih. Ya kalau kita pas mengobrol ataupun lagi bersama begitu, secara
apa ya, tidak langsung apa begitu, terus kita cerita, ya, berikan itu gambaran-gambaran, ya, karena Allah itu maha pengasih penyayang. Kalau kita ini kan yang melihat gede-gede Bu ya, begitu ya, diawali kisah gitu, tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan Rahman Rahimnya tidak pernah meremehkan yang kecil-kecil itu. Jadi ya apa yang kita bisa Bu, seperti ya mungkin pas jalan lah kita ambil sampah ini, ya kalau ini mengganggu orang lain ya kita ambil, ya seperti itu. Mungkin saat pulang dari pengajian menuju pengajian ya kita dekati, kemudian kita beri kisah-kisah yang sudah kita tahu, yang sudah kita dengar dan kita baca. Nah mungkin seperti itu, atau termasuk dengan berikan contoh panjenengan sendiri yang pernah dilakukan, kemudian Allah memberi balasan baik langsung maupun tidak langsung. Saya kira begitu caranya memberikan solusi atau nasihat kepada seseorang yang meremehkan amal kebaikan. Ngaten nggih Bu Miftah, saged dipun cobi. Semoga nanti akan terlihat perubahan pada seseorang itu. Yeah. Amin. Baik. Terima kasih Bu Miftah yang ada di Sawo Jajar. Kemudian juga ada Bu Tuti di Sanan. Selamat pagi. Assalamualaikum Ustazah. Bagaimana baiknya bersikap saat kita meminta bantuan kepada orang lain, namun orang itu juga berniat membantu kami, sehingga orang tersebut tidak mau menerima imbalan atas kebaikannya. Nah, sedangkan kami jadi sungkan dan ingin membalas kebaikannya dengan memberi imbalan tersebut. Nah, mohon pencerahannya. Oh ya, karena orang itu alhamdulillah itulah orang-orang yang ikhlas ya. Jadi setidak-tidaknya ucapan terima kasih lah kepadanya. Jadi karena dia merasa cukup mungkin ya, dan yakin karena balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih besar. Kalau toh ini kalau ke panjenengan ingin membalasnya, ya apa yang panjenengan punya lah ya. Tetapi mungkin ternyata beliau tidak bisa melakukannya. Istilahnya mungkin dengan bisa membuat baik kerajinan tangan ataupun buah tangan berupa makanan. Ya jangan langsung berikan saja yang punya. Insya Allah ya orang yang baik itu tidak akan pernah menolak pemberian. Ya, bukan semata-mata tadi dia aku duwe, bukan, tetapi karena menghargai orang yang memberi itu ya. Jadi ini insya Allah niat panjenengan yang ikhlas ingin membalas kebaikannya, maka insya Allah akan bisa diterima. Kalau memang diucapkan nanti saya bisa membalas apa Bu ya? Oh udah usah Bu, untuk apa? Mesti rata-rata begitu ya Mbak Laras ya. Betul. Tapi kalau kemudian kita langsung antarkan dengan bersilaturahmi, mungkin pas pagi-pagi punya sesuatu yang anget-anget begitu ya, insya Allah diterima. Begitu Bu Tuti ya. Baik. Terima kasih Bu Tuti yang ada di sana. Mungkin kadang kalau menerima imbalan, misalnya ngasih uang gitu, kadang orang berat mau terima gitu ya Ustazah ya. Misalnya diberikan dalam bentuk yang lain, mungkin akan bisa lebih berkenan mungkin ya. Misalnya kayak kita masak apa, kita bawa oleh-oleh kita dari mana gitu nggih Ustazah Mai. Iya, ya, membuat apa sih jajan yang enak. Iya. Pagi-pagi ngono. Baik, Bu Tuti yang ada di sana, terima kasih pagi hari ini sudah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan nanti bisa punya ide nih, kira-kira nanti mau ngasih apa nih ke tetangganya gitu ya. Baik, terima kasih. Kemudian ada selamat pagi. Hamba Allah tidak disebutkan namanya, ending mobile 1009.
Kadang saya melihat suami menyingkirkan batu yang ada di tengah jalan. Kemudian juga kadang beliau mengingatkan orang lain di jalan mengingatkan orang lain di jalan bila ada standar motor yang masih turun. Oh, mungkin ini waktu masih di motornya udah jalan tapi standarnya masih ini kan bahaya juga ya. Kemudian saya pribadi juga kadang mengingatkan kalau ada mbak-mbak yang roknya itu rawan terlilit jeruji motor atau mungkin tasnya terbuka dan lain-lain. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Ustazah, bolehkah membahas kebaikan-kebaikan kecil itu kepada orang lain saat ngobrol-ngobrol? Nah, apakah pahalanya akan menjadi gugur? Terima kasih. Ya, boleh dalam rangka mengajak. Itu memberi contoh tadi loh, seperti Bu Miftah tadi yang ditanyakan, bagaimana caranya untuk ngajak. Nah, itu kita beri contoh. Remeh-remeh itu seperti itu loh Bu, ternyata alhamdulillah termasuk sekarang dimasukkan orang-orang itu di TikTok ya. Jadi memberi sedikit begitu tetapi luar biasa. Ternyata awalnya kita memberi hanya sekedar uang berapa gitu. Ternyata memang dia kelaparan. Nah, kemudian diikuti, akhirnya tahu bahwa dalam kesulitan ini ditambah. Lah, seperti itulah. Boleh Bu Ibu ya, hamba Allah ini memberitahukannya saat cerita-cerita itu, tetapi bukan semata-mata aku lu ngunu. Ya, bukan ya. Jadi memang mengajak itu dalam rangka memberi contoh seperti itu. Nah, ada orang yang itu Bu jatuh itu karena sering standarnya tidak tapi alhamdulillah kalau kita bisa mengingatkan mereka akan mereka selamat. Lah inilah insya Allah karena kita juga membantu ikut mengingatkan selamat ya, maka insya Allah juga akan menyelamatkan kita di mana saja berada. Jadi sekali lagi, hamba Allah boleh-boleh saja dengan niatan adalah menyemangati dan supaya kita bersama-sama bisa melakukan kebaikan itu. Bukan untuk ujub, bukan untuk pamer, insya Allah. Kalau ria'an nas, pamer, yang tahu isi hati itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tetapi tetap kita jaga. Ya tuh hamba Allah. Baik, terima kasih. Jadi kembali lagi ke niat ya Ustazah ya. Khawatirnya ntar pas lagi ngobrol-ngobrol makin lama kok kayak makin banyak baik kebaikan-kebaikan ya, yang penting dijaga itu pokoknya bukan untuk ria. Untuk ria ya, baik. Terima kasih untuk ending mobile 1009 hamba Allah yang bergabung pagi ini. Saya juga masih mengundang Anda ya di line telepon, boleh silakan di 495850 atau di WhatsApp juga masih bisa telepon di 0815555600 Ada juga selamat pagi, ini Pak Bagus di Bunul Rejo. Bagaimana dengan memberikan uang kepada para polisi cepek yang ada di perempatan atau di putaran jalan? Ada yang bilang orang-orang itu banyak loh uangnya, nggak ikhlas saya kalau ngasih ke mereka. Nah, sedangkan saya cuma niat berterima kasih karena sudah dibantu. Iya, jangan ikut-ikut yang itu ya memang uangnya banyak misalnya, ya karena memang kerja kerasnya itu. Nah, maka itu kalau terima kasih kita sudah disabarkan, ya itulah kita kembali tadi ke niatan kita. Alhamdulillah semata-mata hanya matur suwun. Ya, kalau kemudian dia mendapatkan banyak, yaitu rezekinya dari Allah, kerja kerasnya. Cuma istilahnya barokah tidaknya kehidupannya para polisi perempatan ya, atau polisi pertigaan itu ya tergantung bagaimana dia memanage keuangannya. Yang kadang-kadang yang kita sangat sayangkan, ternyata soalnya ya ada di tempat-tempat kami itu
Wah, ternyata untuk minum-minum. Ya, bukan untuk menafkahi keluarganya. Ya, tetapi kita tetap tadi berhusnudon saja. Semogalah bermanfaat untuknya. Walaupun 2000 dari saya, tapi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rata-rata 2000 ya Pak, bagus ya. Kalau topas lebih ya malah lebih baik. Tapi ikhlas. Jangan ketun. Eman hilang nanti. Ya. Monggo Pak Bagus, enggak apa-apa. Baik. Terima kasih Pak Bagus di Bunurejo. Kemudian ada juga Pak Ferry di Surabaya. Assalamualaikum, selamat pagi. Mau bertanya, salah satu kebaikan kecil adalah memberikan senyuman. Bagaimana caranya kita memberikan senyuman kepada orang yang mendolimi kita? Ini agak susah nih kayaknya Ustazah. Mau senyum kalau bisa nggak ketemu, nggak papasan gitu. Dah, ini sudah saya lakukan Pak Ferry. Maka yang menjadi mutu saya terutama adalah idfa billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan dengan kebaikan. Lah itu memang lo dizolimi, tapi ya kok tetap dibaiki. Jadi istilahnya karena banyak dulu hal-hal salah paham ya. Maka gak nyopo. Ya, bahkan kemudian juga tidak jawab salam. Ya. Jadi seperti yang dilakukan oleh Pak A.R. Fakhrudin itu ya. Tokoh pimpinan pusat Muhammadiyah kapan itu yang di waktu di Sumatera itu memberi salam itu gak dijawab. Besok tetap memberi salam. Besok tetap tersenyum di salam. Akhirnya di hari yang keberapa itu malah didatangi rumahnya, memberi salam dengan lengkap dan dijabat tangannya. Nah, seperti itulah. Dan yang pernah juga saya lakukan, kenapa sih saya mohon maaf ya Bu, ada hal-hal yang kurang berkenan selama ini. Kita ini saudara, kenapa dulu ya saudara. Maka saat itu saya punya istilahnya gelang ya tidak mahal sih, gelang dari Kalimantan, mani-mani itu loh Mbak Las ya. Nah, semoga gelang ini menjadi gelang persahabatan. Dan mohon maaf jalan saya. Luar biasa, alhamdulillah. Sehingga sampai saat ini menjadi berbaik-baik. Tidak ada hal lagi yang termasuk dulu ada bapak yang juga salah paham. Tidak mau bertegur sapa. Tapi alhamdulillah saya tidak saya kirimkan langsung pas duduk-duduk itu. Oh, sehat-sehat. Assalamualaikum Bapak ya. Alhamdulillah saya punya jamu beras kencur ini, jadi semoga menjadi manfaat sehat. Ya Allah, dengan cara itulah ternyata membuka kebekuan hati beliau selama ini. Nah, seperti itu ya Pak Ferry ya. Yang telaten. Jadi kebanyakan orang Kak, nggih, mboten mboten disopo kula lak isi nah. Ya mosok katene nyopo. Nah, terus saja kita akan tetap mendapatkan kebaikan. Kalau dia tidak menjawab, tidak mau, ya dia yang beliau-beliau itu yang akan tidak mendapatkan apa-apa. Kita yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang telaten memang. Ya, sekali, dua kali tetap saja disapa lengkap dengan senyum. Kita dapat beliaunya dini melerok, ya besok diberi rambutan gitu loh Pak Ferry. Baik. Yeah. Ya, terima kasih Pak Ferry di Surabaya. Ada yang gabung pagi hari ini di line telepon di 4958850. Assalamualaikum, selamat pagi. Wabarakatuh. Oke, Pak Irwan, monggo. Ya betul. Assalamualaikum Ibu Hajah Maisarah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Erwan. Waduh, kok berat ini suaranya pagi-pagi. Kenapa? Minum dulu ya. Baru sembuh dari sakit gigi, Bu. Alhamdulillah, sudah sembuh. Iya, begini Bu, kita kan tilang menghitung hari ya untuk memasuki bulan Ramadan. Kita berarti kalau saya puasa ini Bu, berarti puasa yang ketiga hidup sebatang kara di sini ya. Nah sekarang begini Bu, kalau untuk menahan lapar dan dahaga kayaknya hal kecil karena sudah dididik sejak dini oleh orang tua. Nah semakin dewasa semakin kok godaan dari puasa semakin banyak. Pertama kadang-kadang orang tidak menahan emosi. Kedua menahan pandangan mata. Nah itu yang asal kerja di lapangan ya Bu ya. Yang namanya kerja di lapangan pasti apa juga pas dilihat. Apalagi yang lihat yang menor-menor kan itu yang paling sulit dikendalikan mata. Karena menurut begini Bu. Kalau itu pandangan pertama katanya anugerah, tapi pandangan kedua, ketiga yang seterusnya adalah merupakan musibah. Nah seperti itu. Kadang begini saya laki-laki, kadang melotot. Nah itu, kadang lagi berpuasa. Nah bagaimana Bu supaya tetap puasa ini, walaupun hidup hanya sebatang kara, tidak mau hanya masalah laparan laporan pertanggungjawaban selama bulan Ramadan, selama puasa baik sholat maupun dalam berpuasa tidak ditolak oleh Allah. Takut khawatir kadang, takut ditolak oleh Allah laporan pertanggungjawaban. Beda laporan pertanggungjawaban manusia Bu ya. Gubernur, bupati, mengakhiri masa wali kota bisa direkayasa, tapi laporan dapat Allah tidak akan bisa direkayasa. Ini pun satu lagi. Bahkan begini, saya ada anak sih, udah aja satu aja tinggal sama saya. Ibunya nggak ada yang ngejar, jangan ntar ketularan. Nah itu yang paling gak enak. Padahal tidak mungkin Bu mengajarkan bahkan semua anak saya janganlah seperti saya, walaupun seperti itu. Jadi anak saya yang 7 semuanya anak saya 7 meninggal tinggal 6. Jadi ibunya yang berbeda nggak ada yang ngizinin Bu tinggal sama saya takut jarak tata ketularan. Padahal tidak seperti itu. Bagaimana Pak Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya kembali kepada apa yang pernah dinasihatkan juga oleh Ali bin Abi Thalib ya. Jadi kalau pandangan pertama itu rezeki, wah noleh pas dapat yang bening-bening Pak ya, subhanallah, masya Allah ya. Dan tapi kemudian ya sudah berpaling ya, ini rezeki dari Allah. Apalagi tadi berpuasa, jangan diteruskan pada hal-hal yang kemudian malah setan menghadang ini. Nah karena itulah kalau kemudian sinerginya atau di sekitarnya banyak hal demikian ya bagaimana diupayakan menghindarinya ya beralih dari tempat tersebut atau juga kalau pas tahu karena hari-hari dalam pekerjaan panjenengan pas di sini mesti banyak yang lewat di sini maka pada jam-jam ini saya hindari begitu ya saya kira karena kalau siapa Ali bin Abi Thalib kan melihat sesuatu yang baik, kemudian ada hasrat, segera pulang lah. Panjenengan pulang katanya tadi sebatang kara. Ya pulangnya setidak-tidaknya ya mengambil air wudhu gitu saja. Atau kemudian di tempat kerja itu ada berwudhu, beristighfar. Saya kira itu Pak solusinya. Tapi kalau tadi karena yang kedua di sisi lain panjenengan sebenarnya masih setiap saya membaca setiap sharing panjenengan itu berharap ada pendamping, cuma Ananda ini khawatir kalau Bapak nanti aneh-aneh lagi seperti dulu walaupun sudah meyakinkan bahwa panjenengan sudah tidak seperti dulu lagi. Ya ini mohon aja kepada Allah Subhanahu wa taala kalau memang ada jodoh terbaik untuk diri panjenengan dan juga untuk kebaikan Ananda, ya semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan memberi pengertian kepada Ananda bahwa Bapak ini adalah di usia sekian butuh pendampingnya adalah supaya lebih dekat dengan Allah, bukan untuk macam-macam seperti dulu. Ya, setiap hari pemahamannya perlahan-lahan. Kalau toh memang belum berhasil, mungkin memang Allah masih menyayangi panjenengan dengan cara
kesendirian panjenengan supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetap disyukuri saja selama masih enggak sebatang kara sih, masih ada putrinya tadi. Nggih. Begitu Pak Irwan. Nggih, jangan bersedih. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Baik, terima kasih Pak Irwan yang ada di Bandung. WhatsApp terakhir mungkin bisa ditanggapi secara singkat di penghujung acara Ustazah Mai. Ada Bu Nungki yang ada di Pasuruan. Selamat pagi. Assalamualaikum Ustazah. Bila disuruh tim lain, ini mungkin di kantor ini ceritanya. Bila disuruh tim lain untuk melakukan perbuatan seperti sekedar tanda tangan daftar hadir untuk tambahan syarat agar bisa mengeluarkan budget dari kantor padahal saya tidak ikut hadir. Nah, apakah itu akan dicatat sebagai dosa kecil oleh Allah? Terima kasih. Ya. Ini banyak hal-hal yang demikian perrekayasaan itu ya. Jadi kalau memang itu ya harus begitu, maka dan apabila itu menjadi merugikan orang banyak, ya maka kita menjadi istilahnya makan buah si malakama ini ya. Gak benar tapi kok malah merugikan ya. Tapi niatnya diniatkan saja membantu agar semuanya mendapatkan kesejahteraan. Ya, niatnya diniatkan adalah untuk membantu. Diikuti kemudian beristighfar sebanyak-banyaknya dan diikuti dengan sedekah yang panjenengan semampu panjenengan. Supaya kalau itu tadi merasa tidak baik, ya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi niatannya adalah untuk membantu bersama-sama. Semoga tidak termasuk ya yang kemudian menjadi azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, niatnya membantu. Tapi kemudian diikuti dengan istighfar, bersedekah supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bu Nuki. Baik, terima kasih Ustazah Mai. Monggo di penghujung Mutiara Pagi sebagai penutup. Alhamdulillah para pendengar sekalian yang berbahagia dan Mbak Nungki, kok Mbak Nungki? Mbak Dia Laras terakhir kok iso Mbak Nungki, Mbak Dia Laras yang telah membersamai kami pagi hari ini. Mari kita bersama-sama tidak lelah dan tidak bosan untuk tetap melanjutkan istiqomah berbuat kebaikan dari yang kecil sampai yang besar. Semoga saja niatan kita tetap juga terjaga. Bukan karena apapun tetapi untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Namun demikian, kami mohon maaf dengan kefakiran ilmu kami kalau ada hal-hal yang tadi masih kurang. Semoga dimanfaatkan. Kalau ada kebenaran dari Allah, semoga Allah senantiasa tetap menurunkan rahmat, barokah dan ampunannya kepada kita agar kita semua tetap nanti bisa berkumpul di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya Allah Rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasru minallah wa fadhahum qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Mai pagi hari ini memberikan pencerahan ya tentang temanya jangan remehkan amal kebaikan sekecil apapun. Mengingatkan kembali bahwa apapun yang kita lakukan, hal-hal kecil kebaikan itu juga tentu saja akan menjadi catatan bagi kita pendengar. Jadi jangan lelah ya untuk melakukan kebaikan kepada orang lain, meskipun tadi juga dari Pak Ferry di Surabaya ada orang yang menzalimi kita. Ustazah Mai pun mengingatkan bahwa tetap balas dengan kebaikan karena segala hal yang dilakukan itu akan kembali ke diri kita sendiri, begitu pendengar.